Yang di penjara Nikita Mirjani. Tepok jidat Bunda. Gimana jaksa menyusun dakwaan? Ampun deh gue. Orang yang dikeselnya sama dokter Samira yang dipenjarain Nikita Mirjani. Enggak, disebut dokter Samira nama aslinya. Bunda denger kok. Bunda dengar itu butiran debu. Kamu ngapain sih bikin nama butiran debu? Jangan salah loh, nama yang diberikan orang tua itu mengandung makna yang luar biasa bagus. Seperti misalnya Sri Rahayu, itu harapannya adalah kamu nanti hidupnya bagus, rezekinya bagus. Jangan dirubah butiran debu. Butiran debu itu dihempas, dilap hilang. Gak usah bikin-bikin nama kayak begitu-begitu, nama asli aja. Betul, nama itu doa. Orang tua tuh bikinnya tuh gak asal-asalan. Butiran debu, cubit juga nih. Lu tau gak butiran debu dihempas, hilang. Udah gitu kalau kayak Bunda nih kan alergi debu, bersin-bersin gue. Thank you Hacin Momode. Nggak usah, kalau kamu tersakiti, tulis nama kamu dengan doa bahwa apapun yang orang lakukan tidak akan bisa menyakiti kamu sampai dengan kamu tumbang. Percaya deh. Iya. Dunia ini emang begini. Ada aja persoalan. Yang penting kita mah mental badak aja. Yakin bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Gitu. Iya, dikirain hidup ini semudah membalikan tangan. Tidak, pemirsa. Bunda kasih tauin aja ya. Bunda tuh punya anak kuliah di Fakultas Kedokteran. Nggak gampang loh. Biayanya gede. Penghasilan gue udah jelas berapa gaji dari negara. Ya kan? Tiap semester udah kehitung tuh mesti bayar berapa. Mau ngutang sama orang kagak dikasih. Sama saudara juga nggak dikasih. Dipikir nggak berat-berat. Semua orang punya porsi masalah masing-masing. Gitu. Iya. Jangan dirubah nama mau jadi butiran debu. Thank you Eni. Jadi kita juga hidup punya prinsip. Tuh lihat tuh Nikita Mirzani. Aku kagum loh sama dia. Karena kalau perempuan lain tuh udah begini tuh. Gila, persoalan bertubi-tubi loh. Iya kan? Coba kayak Nick Mir tuh. Kalau perempuan di bawah rata-rata, nih begini tuh. Siapa yang sanggup? Kawal persidangan, taruhlah di deket-deket vonisnya aja. Tenang aja. Ya sebenarnya Bunda juga ngebantuin pakai WhatsApp bisa. Telepon juga bisa. Kan itu udah aku bantuin. Nikita tuh wah strong girl. Dia survival tuh. Hebat dia. Contoh dia loh. Bener. Lu gak usah contoh cara-cara pakaian dia mahal. Gak usah. Pokoknya apa adanya lu maksudnya. Contohnya tuh adalah bagaimana cara dia memanage kehidupan. Dia tetap bertanggung jawab sama anaknya diurus semua. Sekolahnya bagus-bagus. Itu yang maksud Bunda ditiru. Ditirunya juga bukan berarti lu tiru anak lo juga nanti ke sekolah di German School. Ya gak gitu juga. Semampunya aja. Di sekolah negeri. Gitu. Yang penting anak dikasih pendidikan yang cukup. Cukupnya bukan cukup sampai SD kayak yang Ono no.
SD kagak lulus ngomong, saya nggak suka sama dosen. Nah lu SD aja kagak lulus. Oh iya, dia strong tuh. Anaknya semua ditanggung jawabin. Coba lihat tuh di berita-berita. Anak orang bikin anak tapi anaknya dibuang. Oh Nikmir kan lihat anaknya pendidikannya semuanya bagus-bagus. Ya, tetap dia pertanggungjawabkan. Nah, contohnya maksudnya adalah bagaimana Nikmir menghidupi anak-anaknya, kemudian anak-anaknya diutamakan sekolahnya, sampai ke UK, sekolahnya di sini bagus-bagus. Kita bukan berarti maksudnya ngegaya seperti dia standarnya sekolah Jerman itu bagus, sekolah ini bagus, tidak. Ya sesuai dengan isi kantong. Dan kalau Bunda boleh saran sama kalian ya, ibu-ibu, ya, bu-ibu, kalau mau sekolahin anak ya di sekolah negeri aja. Kenapa? Nih Bunda bagi pengalaman ya, karena anak Bunda di sekolah negeri tuh SMA-nya. Itu yang namanya sekolah negeri diprioritaskan untuk mendapat perguruan tinggi negeri. Otomatis biayanya murah. Jadi kalian berjuang untuk masuk di sekolah negeri. Karena apa? Itu uang yang dipakai oleh sekolah negeri adalah uang yang uang dari kalian juga yang ditarik dari pajak untuk ngebiayain pendidikan. Mendingan di sekolah negeri. Negeri. Paham kalian negeri. Supaya apa? Nanti dapat perguruan tinggi negeri nggak pusing kepala mikirin biayanya. Makin lama hidup makin mahal di Indonesia. Republik ini makin mahal pemirsa. Bayangin sekarang aja gas. Ini kan di Bali sini nih Bunda pakai gas yang kecil. Ya karena ada kompor listrik juga. Ya kan. Cuman kok si kompor listrik ngegemesin kalau lagi Bunda ngerebus apa sih namanya daging ayam buat makanan si pasukan berbuntut, lama matangnya. Jadi Bunda itu nyari gas. Sekarang aja gas lagi langka. Gas 3 kilo 30.000, ya udah biarin aja, Bunda bilang nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi contoh tuh kayak si Nikmir. Dia betul-betul prioritaskan pendidikan anaknya. Dia mau anaknya pendidikannya lebih baik dari dia. Bahkan adiknya pun. Ya kan? Gitu. Maksud aku tuh contohnya gitu. Bukan lo contoh gaya-gaya hidupnya, pakaiannya, nongkrongnya, jalan-jalan ke luar negeri. Ntar aja nggak ada di dirimu, nanti jangan-jangan anakmu yang bisa ngajak kau ke luar negeri. Itu karena rezeki itu udah diatur, amin di atas. Kapan bisa dapat, kapan enggak. Mau di Uber juga percuma karena udah ada suratan itu di tangan di surat tuh. Iya, nyumbang ke masjid begitu ada rezeki. Nah itu makanya dia benar-benar mengutamakan pendidikan. Makanya aku mau ngebelain dia karena apa? Karena dia bener kok. Dia prioritas pendidikan buat adiknya, buat anaknya. Bahkan boleh dibilang dia berani melawan orang tuh karena dia apapun alasannya dia pejuang keluarga. Wow, top tuh. Dia top. Thank you. Iya. Jadi makanya thank you admin Momo. Makanya tuh kalian harus meniru seperti itu. Pendidikan itu penting. Jangan kayak yang ono. Lu boleh pakai apapun, tapi kalau SD kagak lulus mah,
Iya, hajah lala. Hajah lala ya, kalau perempuan kan hajah ya. Kalau Nikmir itu sebenarnya gaya ngomongnya seperti kayak bunda juga. Ceplas-ceplos gitu. Ceplas-ceplos menjurus barbar. Iya, keluarganya berpendidikan kok, orang bapaknya juga kan di Krakatau Steel. Enggak lulus. SD kagak lulus. Kok SMP? Hmm. Cepasanum, ceplas-ceplos muka tembok dia. Emang ada muka tembok? Mukanya cantik, bukan tembok. Kemarin itu Martin yang ngeliput di pengadilan, mama itu aku tanya kan, gimana Martin? Ya ampun, itu kali hakimnya pusing juga tuh. Soalnya kenapa orang cantik, wangi, pakaiannya pantas, seksi, gitu. Jangan suka menghujat bilang muka tembok lah, you aja kan mukanya tembok, dengan di sini komen menghujat Nikmir itu kan berarti you mukanya tembok. You penampilan you ketutup, tapi you punya komen menghujat, itu nggak bagus. Jangan cocokin penampilan dengan ini, lu jangan kayak si ikan buntel deh. Iya. Yeah. Nggak, aku juga ceplos-ceplos kok. Saking aja aku di medsos agak jaim-jaim dikit. Oh, kalau enggak mah ketemu aslinya bunda mah lo coba salah ngomong. Usamprot dari ujung ke ujung, suaraku dijamin sekomplek ngedenger. Nggak ada gelar apaan, gelar tiker. Iya. Itu ikan buntel nama aslinya tuh udah Bunda spill tuh di IG Bunda tuh. Itu nama asli dia. Kalau Nick Mir dibilang muka tembok, gue muka tembok juga dong. Orang aku ceplos-ceplos juga kalau ngomong. Benar, lebih baik ceplos-ceplos daripada munafik. Ya kan? Aduh, gue males deh kalau ada orang tiba-tiba nanya, ikan buntel siapa? You siapa? You datang ke sini cuma mau nanya-nanya. Jangan mau jawab Danis, diemin aja kalau yang kayak gitu. Dari tadi gue live sama yang ngoceh, bibir gue sampai kering ya ngoceh ya. Namu langsung nanya, lu kayak tamu, bener-bener emang tamu sih. Makanya nanya. Orang baru datang nanya mulu, capek dengerinnya. Oh, HP-nya ditinggal. Ya udah. Nggak usah nanya-nanya deh. Ntar lo di itu lagi kayak modelan Nikmir lagi. Bilang abu-abu dikenain pasal. Nanya dibilang abu-abu tersungging doi. Masih. Bun, katanya sidang Niki bisa sampai 7 sampai 8 kali. Lebih. Saksi ahli aja kan pasti ada 2. Ya, kalau seandainya digelar maraton itu bisa sampai tengah malam, nggak mungkin. Jadi sidangnya itu
satu hari bisa 2 saksi. Nah, 2 saksi itu bisa sampai malam. Sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pengadilan tersibuk. Nggak mungkin di-push apa sih? Thank you Sunshine. Siapa lagi tuh tadi? Mimin aja, thank you. Nggak mungkin di-push sampai dengan sore karena ruangan sidangnya juga dikit. Kalian udah pernah ke Pengadilan Jakarta Selatan atau belum? Itu ruangan sidang yang terbesarnya cuman yang kemarin. Ruang sidang yang lainnya tuh kecil-kecil. Itu di belakang tuh. Pun makin lama dong di dalam NM. Kalau dia di Pondok Bambu mah nggak apa-apa, aman. Itu kan bukan rutan mengerikan kalau di Pondok Bambu, memang khusus perempuan. Dia dikasih pendidikan, pelatihan di situ. Siapa tuh yang politisi Angelina Sondak ya? Kan di situ juga berapa tahun tuh? 10 tahun apa 15 apa 12 tahun gitu. Tapi kalau ini sih nggak lama lah. Sebulan paling. Sebulan 2 bulan lah. Masih lebih bagus di Pondok Bambu daripada di Polda. Iya, itu kalau yang ngetang-ngetangin hati-hati, laporan kalian aja ada tuh. Kan laporan mereka juga ada. Kalau Nikmir mah mentalnya udah mental baja. Nah kalau bangsa yang kayak modelan flexing kayak begitu dimasukin, mau nangis gegerungan itu, Bunda yakin tuh. Anak-anaknya udah apa sih namanya, anak-anaknya pasti survive. Penjara Polda emangnya jelek Bun? Enggak jelek sih, cuman kan itu bukan khusus perempuan. Kalau yang di rutan di Pondok Bambu kan khusus perempuan. Hasriaci, kamu baru gabung. Aku dari tadi udah jelasin. Gue minum udah sampai setengah gelas nih, saking nguci terus dari tadi sampai haus. Oh iya, menang lah. Masa nggak menang? Kan 2 pasal udah gugur sebelum berkembang gitu. Oh, itu udah tinggal cuman itu doang kok, pasal 27. Cepat itu. Persekusi. Persekusi itu, sorry ya, di Bali itu dari kemarin hujan. Persekusi itu adalah orang yang tidak menghormati haknya orang lain dan menganggap dirinya adalah superior. Persekusi itu adalah salah satu tindak pidana. Tindak pidana penganiayaan verbal. Jadi pelaku persekusi itu bisa dipidana.